Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putu Gede Surya Cipta Nugraha. Yang mana pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang VLAN. Di sini saya sudah ada desain jaringan, yang mana dari desain jaringan ini nantinya kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu perangkat-perangkat yang saya gunakan. Saya menggunakan 3 buah switch yang saya berikan nama switch A, switch B, dan switch C. Pada masing-masing switch ada beberapa komputer yang terhubung. Pada switch A ada 3 buah komputer yang terhubung dengan alamat IP 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.3. Pada switch B ada 3 buah komputer yang terhubung yang kita berikan alamat IP 192.168.1.4 sampai dengan 192.168.1.6. Pada switch C ada 3 buah komputer yang terhubung yang kita berikan alamat IP 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.3. Karena di sini terdapat 2 buah segmen alamat IP yang berbeda, kita akan membutuhkan perangkat yang bernama router, karena router salah satu fungsinya adalah untuk menghubungkan 2 segmen IP yang berbeda. Pada router nantinya kita akan melakukan konfigurasi pada interface-nya, kita akan membangun sub interface atau interface virtual, yang mana itu akan menjadi gateway yang nantinya kita akan berikan alamat IP 192.168.1.254 dan 192.168.2.254. Untuk VLAN-nya sendiri, di sini kita akan membangun 2 buah VLAN. Yang pertama, VLAN dengan ID 10 yang nantinya kita akan berikan nama accounting, dan yang kedua VLAN dengan ID 20 yang nantinya kita akan berikan nama marketing. Pada gambar VLAN ID 10 kita berikan tanda warna biru, VLAN ID 20 kita berikan tanda warna orange seperti ini. Oke, dalam konfigurasinya nanti kita akan membahas 2 buah permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana cara menghubungkan VLAN yang sama tetapi berbeda switch. VLAN yang sama tetapi berbeda switch. Yang kedua, bagaimana cara menghubungkan VLAN yang berbeda, VLAN yang berbeda tetapi beda switch dan networknya. Itu 2 konsep yang akan kita bahas dalam konfigurasi VLAN kali ini. Oke. Kita langsung aja masuk ke konfigurasi. Jadi yang pertama tentu kita harus memasukkan atau men-settingkan alamat IP pada masing-masing komputer. Kita mulai dari switch A, komputer yang pertama, di double klik saja, lalu pilih desktop, selanjutnya pilih IP configuration. Nah, kita masukkan alamat IP-nya yang sudah kita tentukan, 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway kita menggunakan default gateway yang sudah kita tentukan, yaitu 192.168.1.254 seperti ini. Lakukan konfigurasi seperti ini untuk semua komputer. Ini komputer yang kedua, 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.254.
komputer yang ketiga di switch A. Kita lanjut ke switch B, ini komputer yang pertama. Kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan, yaitu 1.4. Gateway-nya 192.168.1. Kedua, ini komputer yang ketiga di segmen B ya. Settingkan IP-nya 192.168.1.6 dengan default gateway 92.168.254. Selanjutnya kita ke switch C ya, ini komputer yang pertama. Kita settingkan alamat IP-nya yang sudah kita tentukan 192.168.2.1. Default gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.254. Ini komputer yang kedua pada switch C, menggunakan alamat IP-nya 192.168.2.2 dengan default gateway 192.168.2.254. Ini komputer yang ketiga pada switch C. Kita settingkan alamat IP-nya 192.168.2.3 dengan default gateway 192.168.1.254. Oke, untuk penginputan alamat IP pada masing-masing komputer sudah kita lakukan semuanya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Tapi sebelum itu kita akan lakukan tes ping terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua sudah terhubung dengan baik. Nah, di sini saya melakukan tes komputer pada switch A ke switch B. Hasilnya sukses ya. Komputer dari switch B ke switch C, nah, ini hasilnya failed atau gagal ya. Ini dikarenakan komputer memiliki segmen IP yang berbeda. Sekarang kita konfigurasi VLAN ya. Kita masuk ke switch A, kita pilih CLI, oke. Sintak yang pertama itu enable ya, kita harus aktifkan switch-nya. Kita masuk ke konfigur terminal CT. Oke, tahap yang pertama kita akan membangun VLAN-nya, yaitu VLAN 10, yang mana VLAN 10 ini kita akan berikan nama, yaitu accounting. Name accounting. Kita lihat VLAN yang sudah kita bangun ya, menggunakan perintah show VLAN ya. Ini akan tertera VLAN dengan ID 10
dengan nama accounting dan statusnya aktif. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan port-port komputer ke dalam VLAN dengan ID 10 ini. Jadi untuk mengetahui portnya, jadi tinggal dekatkan saja kursor pada tanda panah yang berwarna hijau ini. Kita akan mengetahui bahwa komputer yang pertama pada switch A itu masuk ke fase Ethernet 01, komputer yang kedua itu masuk ke fase Ethernet 02, dan komputer yang ketiga itu masuk ke dalam fase Ethernet 03 ya. Jadi kita akan memasukkan komputer yang pertama yaitu di fase Ethernet 0-1. Di perintahnya interface FA 0-1 switch port mode access, switch port akses VLAN. Ini VLAN 10 ya, karena kita ingin memasukkan interface fase Ethernet 01 ke dalam VLAN 10 ya. Di sini dapat kita lihat ya, keluar tanda orange ya. Ya, ini artinya fase Ethernet 01 dalam proses masuk ke dalam VLAN dengan ID 10. Oke, ini kita exit. Selanjutnya kita akan ke interface fase Ethernet 0-2, interface fase Ethernet 0-2, akhirnya switch port mode access, switch port access VLAN 10 ya. Dapat kita lihat lagi, ini kita berikan tanda orange yang mana komputer pada interface fase Ethernet 02 sedang dalam proses untuk masuk ke dalam VLAN dengan ID 10. Kita exit. Selanjutnya ke interface fase Ethernet 0-3. Perintahnya interface fase Ethernet 0-3 switch port mode access, switch port access ya. Dengan ini interface yang ketiga atau komputer yang ketiga ini diberikan tanda orange, yaitu dalam proses masuk ke dalam VLAN dengan ID 10 ya. Oke, dengan melakukan 3 konfigurasi tadi itu kita sudah berhasil memasukkan interface fase Ethernet 0-1, 0-2, dan 0-3 masuk ke dalam VLAN dengan ID 10 ya. Kita dapat menggunakan perintah show VLAN untuk melihatnya ya. Di sini sudah diterapkan VLAN ID 10 dengan nama accounting dengan status aktif. Ada 3 fase Ethernet yang terhubung, yaitu fase Ethernet 0-1, 0-2, dan 0-3 ya. Sekarang kita coba tes ping ya, tes ping atau tes mengirim pesan ya. Di sini saya akan mengirimkan pesan dari komputer yang pertama di switch A ke switch B. Oke, sebelumnya itu sukses ya, sebelumnya itu sukses. Nah, sekarang setelah kita lakukan konfigurasi VLAN pada switch A, nah,
Jadi keterangannya di sini failed atau gagal ya. Hal ini dikarenakan komputer-komputer yang berada pada suite A itu sudah masuk ke dalam VLAN ID 10 ya. Jadi diasumsikan bahwa komputer yang berada pada suite B itu berada di luar VLAN dengan ID 10 ya. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada suite B ya. Kita double klik suite-nya. Kita berikan perintah enable, lalu konfigur terminal atau conf spasi T VLAN. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN-nya ya, beserta nama dari VLAN-nya, VLAN. Nah, di sini kita akan membuat namanya adalah VLAN 10 ya. Kenapa kita membuat VLAN 10 ya? Kenapa kita membuat VLAN 10? Itu dikarenakan nanti VLAN yang berada pada suite A ya akan terhubung pada VLAN yang berada pada suite B ya. Gitu. Jadi kita akan menghubungkan VLAN yang sama tetapi berbeda suite ya. Jadi nama VLAN-nya ID VLAN-nya harus sama, yaitu VLAN 10, dan nama VLAN-nya juga harus sama ya. Karena jika kita membuat VLAN dengan ID yang berbeda dan nama yang berbeda, nah si suite itu nantinya akan bingung gitu. Artinya kita harus membuat VLAN dengan ID yang sama, yaitu 10, dengan nama yang sama, yaitu accounting. Selanjutnya kita jalankan perintah show VLAN ya. Dapat kita lihat pada suite B ya, VLAN dengan ID 10 dengan nama accounting statusnya sudah aktif ya. Jadi sekarang kita akan memasukkan komputer atau interface ke dalam VLAN ID 10 ya. Jadi kita masuk ke konfigurasi, conf spasi T, perintahnya interface fase Ethernet 0/1 switch port mode akses switch port akses VLAN 10 ya. Dapat kita lihat di sini komputer yang pertama pada interface FA 0/1 ini sudah ada diberikan tanda orange ya, ini sedang proses masuk ke dalam VLAN dengan ID 10. Selanjutnya kita ke interface yang kedua, kita exit interface fase Ethernet 0/2 switch port mode akses switch port akses VLAN 10 ya. Ini dapat kita lihat pada interface yang kedua ya, kita sudah diberikan tanda orange yang mana interface yang kedua sedang dalam proses untuk masuk ke dalam VLAN dengan ID 10. Selanjutnya di interface yang ketiga, di interface fase Ethernet dari 3 switch port mode akses switch port akses VLAN 10 ya. Di sini dapat kita lihat interface yang ketiga ya, diberikan tanda orange,
ini artinya sedang dalam proses untuk masuk ke dalam VLAN dengan ID 10. Sampai tahap ini kita sudah berhasil ya memasukkan semua interface ke dalam VLAN ID 10. Kita bisa cek dengan perintah show VLAN. Ya. Jadi di sini VLAN dengan ID 10 dengan nama accounting status yang aktif, ada 3 interface yang terhubung, yaitu 0-1, 0-2 dan 0-3 seperti ini ya. Nah, sekarang kita tes ping ya, mengirimkan pesan ya. Ini pada komputer di suite A, kita akan mengirimkan sesama komputer di suite A ya. Hasilnya sukses. Sekarang pada suite B, kita akan mengirimkan komputer sama-sama berada pada suite B. Oke, keterangannya sukses. Nah, sekarang kita akan mengirimkan sebuah pesan dari komputer yang berada di suite A ke suite B. Oke, ini masih gagal ya. Ini masih gagal. Nah, jadi kita perlu melakukan konfigurasi tambahan ya. Kita buka saja suite A ya. Kita masuk ke konfigurasi terminal atau konspasite. Nah, jadi kita perlu melakukan konfigurasi ya, konfigurasi pada link ini, link yang saya berikan tanda ini. Kita perlu melakukan konfigurasi pada link ini. Nah, konfigurasinya yaitu melakukan konfigurasi mode trunk. Ya, ini. Caranya kita masuk ke suite ya, bebas suite atau suite B ya. Kita cek dulu fase Ethernetnya. Ya, di sini fase Ethernet 0-4 yang digunakan ya. Di sini saya menggunakan suite A ya, jadi masuk ke interface fase Ethernet 0-4. Nah, perintah selanjutnya adalah switch port mode trunk ya, ini mode trunk ya. Kita harus merubah link yang menghubungkan suite A, suite B itu masuk ke dalam mode trunk seperti ini. Kita enter ya. Jadi linknya diberikan tanda orange ya. Ini sedang proses masuk ke dalam mode trunk-nya ya. Kita berikan note di sini mode trunk ya, seperti ini. Jadi ini prosesnya agak sedikit menunggu ya, agak menunggu beberapa menit ya, agar semuanya kembali berwarna hijau. Oke, sudah hijau. Sekarang kita coba lakukan pengiriman pesan ya, dari komputer pada suite A ke komputer pada suite B. Oke. Nah, sekarang hasilnya sudah sukses. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan VLAN yang sama, yaitu sama-sama ID 10 dengan nama yang sama juga accounting, tetapi berbeda suite ya, suite A dan suite B ya.
kita sudah berhasil menghubungkan VLAN yang sama tetapi berbeda switch. Caranya seperti itu ya. Kita coba lagi sekali untuk mengirimkan pesan dari komputer yang kedua di switch A ke komputer yang kedua pada switch B. Sudah sukses. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghubungkan VLAN yang berbeda? VLAN yang berbeda, ini ada VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Tetapi berbeda switch ya. Ini switch A, switch C, dan networknya pun juga berbeda ya. Di sini segmen 1.1/24, sedangkan pada sisi kanan itu berada pada segmen 2.1/24. Nah, jadi kita lakukan konfigurasi VLAN terlebih dahulu pada switch C ya. Perintahnya enable, lalu cons facility, lalu masuk ke interface pas Ethernet 0/1. Oh maaf, kita harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu ya. Cons facility VLAN 20 ya, yang kita akan berikan nama marketing, name marketing ya. Kita cek dengan perintah show VLAN ya. Di sini VLAN dengan ID 20 dengan nama marketing itu sudah aktif. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan interface ya, interface ke dalam VLAN dengan ID 20. Jadi masuk ke config configure terminal, perintahnya interface FA0/1 switch port model access support model access, selanjutnya switch port access VLAN 20. Oke. Masukkan ke switch port access VLAN 20 ya. Dapat kita lihat di sini interface yang pertama ya, kita berikan tanda orange, itu artinya sedang dalam proses untuk masuk ke VLAN dengan ID 20. Selanjutnya kita ke interface yang kedua. Ini kita bisa exit interface fast Ethernet 0/2 switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oke, dapat kita lihat di sini interface yang kedua sudah diberikan tanda orange. Ini sedang proses masuk ke dalam VLAN dengan ID 20. Selanjutnya interface yang ketiga, interface fast Ethernet 0/3 switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20 ya. Dapat kita lihat interface yang ketiga sudah diberikan tanda orange. Ini sedang proses masuk ke dalam VLAN dengan ID 20.
pakai ya. Langkah selanjutnya kita harus membangun mode trunk ya, mode trunk pada jalur switch B dan switch C. Nah, yang ini. Ya. Kita cek dulu fase Ethernetnya. Masuk ke switch B, lalu perintahnya enable con T, ya. Masuk ke interface fase Ethernet 0/5 ya. Kenapa 0/5? Karena fase Ethernet 0/5 itu yang menghubungkan antara switch B ke switch C. Ini fase Ethernet 0/5. Ya. Lalu kita enter saja. Lalu switch port mode trunk. Oke. Sekarang jalur yang menghubungkan switch B ke switch C ya, ini port yang 0/5 itu sedang proses masuk ke dalam mode trunk. Jadi ini prosesnya membutuhkan waktu berapa menit ya, jadi ditunggu saja. Jadi dapat saya sampaikan juga di sini, mode trunk itu merupakan mode yang digunakan untuk melewatkan satu VLAN atau beberapa VLAN. Trunk mode ini lebih tepatnya dapat kita sebut sebagai jembatan penghubung dari beberapa VLAN supaya bisa lewat untuk koneksi antar switch atau switch dengan router yang memakai VLAN juga. Ya, ini sebagai jembatan ya yang penghubung agar beberapa VLAN itu bisa lewat. Ya, jadinya makanya kita harus rubah modenya ke dalam mode trunk. Seperti itu. Oke. Ini sudah ya. Ini sudah. Oke. Selanjutnya kita juga harus membuka jalur ya atau men-setting jalur mode trunk antara switch dengan router ya. Switch dengan router. Ini kita juga bangunkan mode trunk. Caranya kita masuk ke switch C, tapi pastikan dulu fase Ethernet yang terhubung di sini adalah fase Ethernet 0/5 ya. Jadi double klik switch C ya. Ini kita bisa exit. Ini kita masuk ke interface fase Ethernet 0/5, lalu switch port mode trunk. Ya, seperti ini. Lalu kita close ya. Di sini masih merah ya. Ini dikarenakan routernya belum kita konfigurasi. Dalam artian ini routernya masih mati. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke router ya untuk melakukan konfigurasi pada router. Ya. Oke.
kita double klik routernya, lalu pilih CLI ya. Di sini yang pertama kita tekan no ya. Oke, enable, perintahnya enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal juga. Oke, lalu masuk ke interface Fast Ethernet Low Daring DOL ya. Kenapa menggunakan interface Fast Ethernet Low Daring DOL? Karena pada sisi router interface yang terhubung adalah menggunakan interface Fast Ethernet Low Daring DOL ya. Jadi kita konfigurasi link tersebut, interface tersebut ya, lalu no shutdown. Ini perintah untuk menghidupkan fast interface DOL garing DOL. Oke, dapat teman-teman lihat yang tadinya warna merah sekarang sudah berwarna hijau ya. Nah, sedangkan ini masih berwarna orange. Yang pertama ini karena masih baru menyala. Terus yang kedua sedang melakukan konfigurasi atau perubahan link masuk ke dalam mode flat ya, maka ini masih tanda orange. Oke ya, sudah hijau semua. Oke, selanjutnya di sini kita akan membangun sub interface atau interface virtual dari Fast Ethernet DOL garing DOL ya. Jadi untuk Fast Ethernetnya sendiri dapat disesuaikan ya dengan kondisi, karena di sini menggunakan Fast Ethernet DOL garing DOL, makanya sub interface atau interface virtual kita akan bangun di Fast Ethernet DOL garing DOL. Oke, perintahnya interface Fast Ethernet DOL garing DOL. Oke, titik 1 ya, 1, kita enter. Selanjutnya kita masukkan perintah encapsulation DOT 1 key ya, 10 ya. Ini merupakan perintah kerangka ya, kerangka umum penandaan standar IEEE 802.1 key ya. Jadi ini kita enter ya. Lalu kita masukkan alamat IP address-nya dengan perintah ipf yang pertama 192.168.1.254 spasi netmax 255.255.255.0. Oke ya, di sini pada encapsulation DOT 1 key 10 ya, 10 itu ID VLAN-nya ya. Di sini untuk VLAN dengan ID 10 kita berikan IP address yaitu 192.168.1.254 ya. Ini sudah kita tentukan di awal 1.254 agar satu segmen dengan alamat IP address yang berada pada suite A dan suite B. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke IP selanjutnya ya. Jadi kita bangunkan atau kita settingkan interface sub interface lagi, interface Fast Ethernet 0.0.2 ya, titik 2. Oke, lalu encapsulation DOT 1 key ya. Di sini kita buat 20 ya. Ini untuk VLAN dengan ID 20. Kita berikan alamat IP add
192.168.2.254 dengan netmask 255.255.255.0 seperti ini. Lalu kita enter. Oke, lalu di shutdown. Ini harus masuk ke interface password no shutdown. Ini agar merefresh routernya. Oke. Selanjutnya kita coba tes ping atau tes mengirimkan pesan terlebih dahulu, apakah sudah bisa terhubung ya dari switch B ke switch C ya. Ini berbeda switch, terus berbeda segmen IP juga ya, kita kirimkan. Oke, ini masih file ya, dari masih file. Jadi dari konfigurasi kita tadi masih ada yang kurang ya. Kurangnya itu berada pada switch C ya. Switch C. Oke. Pada switch C kita harus buatkan atau harus kita bangunkan VLAN dengan ID 10 ya. Jadi kita buatkan saja VLAN 10, name-nya harus sama, yaitu accounting. Oke, kita exit, kita lihat show VLAN. Oke ya, VLAN dengan ID 10 dengan nama accounting, statusnya aktif, itu sudah kita bangunkan pada switch C. Nah, tetapi tidak usah kita masukkan fast Ethernet ke sini ya, tidak usah kita masukkan fast Ethernet ke sini ya, karena pada switch C ya kita sudah tentukan di awal VLAN dengan ID 20 dengan nama marketing, interface yang masuk adalah interface 1, 2, dan 3. Itu kita sudah tentukan di awal seperti itu. Sekarang kita coba tes ping. Oke, masih fail. Kita coba lagi sekali. Oke, sudah sukses. Ya, kita coba lagi sekali. Oke, sukses. Dari switch B ke switch C itu sudah sukses. Sekarang dari switch A ke switch C, oke, juga sudah sukses ya. Jadi fungsi penambahan VLAN ID 10 accounting pada switch C di sini karena ini terkait dengan mode trunk ya. Jadinya kita harus memberikan instruksi, kita harus memberikan perintah pada switch agar memberikan VLAN dengan ID 10 itu lewat ya pada jaringan yang sudah ada ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fungsi dari mode trunk itu adalah sebagai jembatan penghubung dari beberapa VLAN ya. Ini beberapa VLAN. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.